Kita akan mendengar berita atau perintah mengasihi dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita akan mengaku dosa dan sekaligus mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan. Dalam pengakuan dosa ini, kita akan datang secara pribadi di hadapan Tuhan, masing-masing mengaku dosa kita. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Amin. Ia kau
yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi hamba. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah kita saatnya akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur diambil dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Rabuku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Saatnya kita akan membaca, mendengar dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bacaan leksionari. Yang pertama dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Dan bacaan dari Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Ini sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menuntun kami, bagaimana kami menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing.
Dan karena itu, di hari yang Engkau kuduskan ini, seberapapun kami yang hadir saat ini, ada kerinduan kami untuk mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami sungguh sadar, mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah kami semua, pikiran hati kami, agar setiap firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk kemudian kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mazbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 25-36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengakui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang patuh dari bangsa-bangsa yang tidak masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa